Yang tadi berjabat tangan itu sengaja dilakukan untuk memasukkan sosok iblis pesugihan yang tujuan utamanya untuk mengambil sukma ayahmu ini. Sebut saja namanya Rina. Rina menceritakan kisah pengalamannya. Suatu dia duduk di kelas 2 SMP. Pengalamannya ini tentang keluarganya yang dijadikan tumbal oleh kerabatnya sendiri. Awal tahun 2015, kehidupan Rina tidak sebahagia dulu karena ia sekarang harus berpisah dengan ayahnya. Ayahnya sendiri tinggal di salah satu kota besar di wilayah Jakarta. Rina yang tinggal bersama ayah ibunya saat kelas 6 SD, namun pernikahan ayah ibunya tidak berlangsung lama. Mereka berpisah dan Rina ikut dengan ibunya pulang kampung ke wilayah Jawa Tengah. Sementara ayahnya itu tinggal di ibu kota. Dari keluarga ayahnya, Rina itu punya kakak yang sebutannya itu Bude. Budenya Rina ini mempunyai 2 suami. Budenya ini memang terkenal dari keluarga yang serba kecukupan, dan entah kenapa semua laki-laki yang menjadi suaminya itu tunduk dan patuh. Mungkin salah satu faktor kenapa budenya itu bisa punya 2 suami karena kekayaannya, dan salah satu adik ayahnya yang tinggal tidak jauh dari budenya itu rumahnya juga berdekatan. Jadi keluarga ayahnya itu ada 3 bersaudara. Yang pertama budenya, yang kedua ayahnya Rina, dan yang ketiga Wak Tarjo. Namun Wak Tarjo yang sibuk bekerja jarang menjumpai ayahnya Rina. Semenjak perpisahan dan perceraian itu, 1 tahun kemudian Rina mendapat kabar kalau ayahnya ini mengalami kecelakaan motor yang membuat kakinya itu tidak bisa berjalan. Mendengar kabar tersebut, Rina, ibu dan kakeknya saat itu langsung bertolak dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Sesamanya di sana melihat keadaan ayahnya yang sudah berada di kursi roda, Rina langsung menghampiri ayahnya dan bertanya tentang kondisinya dengan nada yang sangat khawatir. Sebenarnya ada apa? Kenapa bisa kecelakaan seperti itu? Ayah kecelakaan dari motor sampai tidak bisa berjalan. Saat Rina menanyakan tentang keadaan ayahnya, tidak berselang lama budenya Rina itu datang bersama suami yang kedua, mengetuk pintu sampai beberapa kali. Rina pun membukakan pintu. "Ayahmu ada, Rin?" "Oh ada Bude, ada di dalam sebentar ya Bude, saya panggilkan ayah dulu." Rina yang meminta budenya untuk menunggu sebentar, tapi saat Rina akan minta izin terlebih dahulu, ayahnya Rina itu justru berkata dari dalam kamar, "Silakan masuk saja, suruh masuk saja. Itu bude kamu. Dia sudah terbiasa setiap hari kesini, jadi nggak usah disuruh nunggu, langsung masuk saja." Budenya pun masuk bersama suaminya itu. Setelah dipersilahkan masuk oleh ayahnya dengan teriakan, yang saat itu juga ada ibu dan kakeknya, mempersilahkan Bude dan juga suaminya yang kedua untuk menjenguk dan mengantarkan makanan untuk ayahnya Rina. Setelah beberapa waktu budenya Rina dan ayahnya mengobrol di dalam, entah apa yang dibicarakan, sementara suami yang keduanya itu ngobrol dengan kakek dan ibu di teras depan. Tidak berselang lama, Rina mendengar kalau budenya itu pamitan sembari mengajak suaminya yang kedua itu ikut pulang pada kala itu. Namun karena suaminya ini masih ada pekerjaan di Jakarta, ia akan tetap tinggal di sini. Budenya pun mengizinkan suami yang kedua ini untuk tinggal di Jakarta, sementara ia sendiri akan pulang ke Bandung setelahnya, yaitu kepulangan budenya itu. Suami yang kedua yaitu Pak D-nya, sebut saja namanya Pak Bagus. Pak Bagus itu mempunyai seorang anak laki-laki yang sepantaran dengan seusia Rina. Mereka sama-sama masih duduk di bangku kelas 1 SMP, namun semenjak Rina tidak tinggal bersama ayahnya, ya karena perceraian orang tuanya. Rina tidak lagi melihat keberadaan anak dari Pak D-nya ini, yang namanya Angga. Saat itu Rina menanyakan kenapa, "Ya di mana Mas Angga? Kenapa tadi tidak ikut Pak D ke sini?" Saat itu Pak D-nya yang masih asik berbincang dengan ibunya tiba-tiba menghela nafas panjang. "Sudah 1 tahun Angga tidak ada di dunia ini." "Maksudnya gimana Pak D? Angga sudah meninggal, Rin?" "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un."
Waktu meninggalnya Angga, Pade itu mau memberi kabar kepada kalian, tapi budemu itu tidak mengizinkan. Ya akhirnya, Pade hanya memberi kabar kepada ayahmu saja. Karena sebagai keluarga, bagaimanapun juga ayah kamu itu adalah adikku. Kalian pasti tidak menyangka kalau Angga sudah meninggal. Pade akan menceritakan sedikit tentang bagaimana dulu Angga saat masih hidup dan saat Angga dalam keadaan sakaratul mautnya. Seminggu sebelum Angga meninggal dunia, dia itu sering melihat hal-hal aneh, hal-hal yang benar-benar di luar nalar saya sebagai orang tuanya. Saat itu juga Pak D sebenarnya kepingin mengundang Kiai, tapi budemu, ya itu selalu melarang dan meminta Pak D untuk membawa dan mengurus Angga ke rumah sakit. Setelah beberapa hari, kurang lebihnya itu hampir 1 minggu dirawat di rumah sakit, Angga tidak bisa tertolong. Dia meninggal di rumah sakit dengan keadaan yang benar-benar membuat Pak D itu bertanya-tanya. Ada apa dengan anakku? Karena keadaan meninggalnya itu, matanya melotot seakan-akan mau keluar, dan yang lebih anehnya lagi, raut wajahnya Angga ini seakan-akan dia sudah berusia lanjut usia. Ya, wajah keriput dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Rina yang mendengar cerita dari Pak D-nya ini tidak percaya kalau Angga itu meninggal dalam keadaan seperti itu. Setelah 3 hari Pak D-nya ini tinggal di rumah Rina, istrinya pun datang, yang tidak lain adalah budenya Rina. Ia datang sembari membawa rantan makanan tanpa mengucapkan salam. Budenya pun yaitu langsung masuk saja ke dalam. Budenya Rina pun langsung mengarah ke kamar ayahnya Rina yang waktu itu sedang dalam keadaan terbaring. Rantan makanan itu langsung ditaruh di atas meja dan mereka kembali mengobrol. Tidak kurang dari 1 jam budenya Rina ini mengajak suaminya untuk pulang karena sudah beberapa hari tinggal bersama keluarganya Rina. Paninya pun waktu itu akhirnya ikut dengan budenya kembali ke rumah untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi sebelum Bude dan Pak D-nya pulang, Rina dan ibunya juga pamitan untuk pulang kampung dan kemudian melanjutkan kegiatan seperti sebelumnya. Karena Rina pun harus sekolah dan ibunya juga harus bekerja, dan kakeknya pun harus mengurus kegiatan-kegiatan di kampung, Bude Pak D-nya pun mengizinkan, termasuk ayahnya Rina, mengizinkan untuk mereka pulang kampung. Tapi Rina dan juga ibunya meminta sama Pak D-nya untuk menjaga dan merawat ayahnya Rina, karena ayahnya Rina yang tinggal sendirian dan keadaannya pun belum sepenuhnya pulih. Saya minta tolong sama Pak D untuk mengurus keperluan ayah. Sebelum Rina bergemas-gemas, ia menyempatkan mengobrol, dan juga Rina ingin menyuapi ayahnya sebelum dia pulang lagi ke kampung. Saat Rina sudah siap untuk menyuapi ayahnya, tiba-tiba ayahnya mengatakan, "Jangan kamu suapi aku dengan makanan dari budemu itu." "Loh, memangnya kenapa ya?" tanya Rina. "Pokoknya jangan, buang saja apa yang diberikan oleh budemu itu, apapun itu, dan kamu harus tahu Rina, kemarin saat budemu datang dan memberiku uang itu masih ayah simpan di dalam lemari baju, dan uang itu pun tidak ayah gunakan sedikit pun untuk mengobati keadaan ayah. Dan ini makanan ayah minta kamu buang saja, dan jangan kamu tanyakan kenapa ayah tidak mau disuapi dengan makanan dari budemu itu. Tapi kalau makanan dari kamu maupun ibumu, dengan jelas ayah mau memakannya. Ayah meminta tolong sama kamu buang jauh-jauh makanan dari budemu itu." Perkataan dari ayahnya ini menimbulkan banyak tanda tanya bagi Rina. Sebenarnya ada apa? Kenapa ayahku sangat tidak suka dengan pemberian dari Bude, pikir Rina. Namun Rina mencoba menanyakan, "Kenapa sih ayah? Ayah tidak mau dengan apa yang dikasihkan oleh Bude, dan kenapa juga uang yang diberikan Bude itu ya ayah tidak gunakan untuk berobat?" Saat itu juga ayahnya Rina menceritakan kalau penyebab dia jatuh dari motornya yang mengakibatkan ia tidak bisa jalan sampai sekarang ini, dan dia pun sempat melihat hal-hal yang tidak sewajarnya. Pikirannya pun tiba-tiba kosong dan seakan-akan motornya itu ditarik oleh sosok bertubuh besar dan dia pun terjatuh. Nah, jatuhnya ini yang membuat kondisi kaki serta tubuhnya itu remuk dan sangat sulit digerakkan. Sampai sekarang ini pun hanya bisa di kursi roda saja dan terbaring lemah di tempat tidur.
Ayah minta sama kamu, Rina, kamu hati-hati dan jangan terima apapun itu pemberian dari budemu. Kalau kamu tidak ingin celaka seperti yang ayah rasakan saat ini. Rina mendengar apa yang dikatakan ayahnya itu, semakin bingung, tapi dia hanya bisa menurut apa yang ayahnya perintahkan. Setelah obrolan itu selesai, Rina pamitan dengan ayahnya untuk balik ke kampung melanjutkan kegiatan sekolahnya. Termasuk ibu dan kakeknya yang harus pulang kampung untuk kembali bekerja. Sampai singkat ceritanya, 2 bulan setelah Rina meninggalkan ayahnya, dalam keadaan ia waktu itu masih sakit-sakitan, tapi mendengar kabar dari Pak D-nya lewat sambungan telepon, kalau keadaan ayahnya sudah membaik. Rina pun sangat senang dengan kabar yang diterimanya. Tapi setelah 1 tahun diurus oleh Pak D-nya, Rina mendapatkan kabar yang tidak enak didengar. Pak D-nya mengabarkan kalau ayahnya sakit lagi. Rina waktu itu langsung bergegas kembali ke Jakarta ditemani kakek dan ibunya. Sesampainya di rumah ayahnya, Rina langsung menanyakan, "Ada apa lagi, Pak D? Kenapa ayah seperti ini lagi?" "Ayahmu kemarin itu keadaannya sudah membaik. Ia pun sudah bisa berjalan, tapi tiba-tiba ayahmu itu jatuh dari kamar mandi, dan kata ayah kamu itu, dia seperti didorong oleh seseorang yang bertubuh tinggi dan juga besar. Dan apa yang dikatakan oleh ayah kamu itu, Pak D juga sempat bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah kamu. Karena semenjak ayah kamu jatuh dari kamar mandi, ia sama sekali tidak bisa mengangkat kakinya seakan-akan seperti lumpuh. Dan Pak D pun sempat berusaha membawa ke rumah sakit dan sempat mendatangkan paranormal seorang kiai. Nah, dari seorang kiai itu menjelaskan kepada Pak D kalau yang membuat ayah kamu seperti itu adalah budemu sendiri. Rina serta ibunya sangat terkejut mendengar perkataan dari Pak D-nya itu. Tapi apa yang dikatakan Pak D itu sepertinya Pak D tahu betul apa yang dilakukan oleh budenya. Nah, waktu itu dalam pikiran dan batinnya si Rina ini, ia sempat bertanya-tanya, sebetulnya ada apa dengan budenya itu? Karena rasa ingin tahunya Rina sudah diubun-ubun, ia kemudian memberanikan diri bertanya kepada Pak D-nya. "Pak D, sebenarnya ada apa dengan Bude? Apa yang sebenarnya terjadi?" Dan Pak D-nya pun akhirnya menceritakan apa yang dilakukan oleh budenya ini. Membaiknya ayah kamu itu karena Pak D sempat mendatangkan seorang kiai. Dari kiai itu pun akhirnya Pak D mendapat satu jawaban yang mutlak. Yang sengaja mendorong dan menjatuhkan ayah kamu itu adalah sosok jin yang bertubuh tinggi, tapi karena Pak Kiai yang sudah memberi amalan-amalan untuk ayah kamu masih bisa kuat, tapi dalam keadaan dia yang seperti ini. Tubuhnya yang kurus dan juga hanya bisa terbaring di atas ranjang. Angga yang sudah meninggal dan ayah kamu yang seperti ini itu semua karena ulah budemu sendiri. Budemu itu pemuja pesugihan. Ia yang kaya raya hidup serba kecukupan itu karena setiap malam Jumat Kliwon selalu melakukan ritual, dan setiap tahunnya budemu ini akan mencari tumbal nyawa untuk sesembahannya. Salah satu yang sudah dijadikan tumbal itu Angga, anaknya sendiri, dan sekarang ayahmu yang menjadi incarannya. Rina benar-benar dibuat tercengang oleh kenyataan yang baru didengarnya itu. Ia tidak menyangka kalau di balik kebaikan budenya itu ternyata menyimpan sebuah kejahatan. Keadaan ayahnya yang sangat memprihatinkan membuat Pak D menyarankan agar Rina segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Tapi waktu itu Pak D-nya tidak ikut ke rumah sakit. Namun tidak berselang lama Pak D-nya datang bersama seorang yang berpakaian serba putih dan memakai sorban yang tidak lain adalah seorang kiai ataupun praktisi yang waktu itu sempat mengobati ayahnya Rina. "Ayahmu keadaannya seperti orang lumpuh. Semua itu karena ulah budemu yang sengaja ingin menumbalkan ayah kamu, Rina." Ibunya dan kakeknya yang baru tahu kenyataan itu, dia pun benar-benar tidak percaya. Tapi mendengar dari penjelasan Pak D-nya tentang kematian Angga, akhirnya mereka yakin dan percaya. Dan tidak berselang lama, saat sedang mengobrol dengan Pak D-nya dan juga Pak Kiai, budenya ini datang bersama suami pertamanya. Ia datang menjenguk ayahnya Rina dengan memberikan amplop yang berisi uang, katanya untuk mengurus biaya rumah sakit ayahnya Rina. Rina pun masih ingat dengan pesan sang ayah, "Kalau kamu diberi sesuatu oleh budemu, apapun itu yang diberikan jangan diterima kalau kamu tidak ingin celaka."
Mengingat pesan ayahnya, setahun yang lalu Rina menolak secara halus amplop dari suami pertama budinya ini. Tapi amplop itu tetap diletakkan di samping ayahnya yang pada saat itu terbaring di berangka rumah sakit. Mereka pun sempat berjabat tangan lumayan lama. Setelah itu mereka pun pamitan dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Saat pamitan budinya itu mengajak Pak Denya Rina, yaitu Pak Bagus. Pak Bagus diajak untuk pulang bersama dengan budinya. Setelah Budi dan kedua suaminya itu pamitan, ayahnya Rina tiba-tiba kesakitan dan memelototkan matanya yang membuat Rina saat itu langsung berteriak meminta tolong. Pak Kiai yang melihat kondisi ayahnya Rina yang seperti orang kesurupan langsung mendekat dan berusaha untuk berzikir dan mendoakan ayahnya Rina. Rina pun diminta untuk sedikit menjauh karena apa yang dilihat oleh Pak Kiai, tubuhnya, yaitu tubuh ayahnya ini, sudah dirasuki oleh sosok yang berupa sosok pesugihan yang dipuja oleh budinya Rina ini. Rina, kamu jangan mendekat. Kamu menjauh sedikit karena ayah kamu itu sudah dalam keadaan parah. Sosok pesugihan yang dimiliki budimu ini sengaja dimasukkan ke tubuh ayahmu lewat berjabat tangan tadi. Sosok ini tujuan utamanya untuk mengambil sukma ayahmu. Budimu ini ingin menumbalkan ayahmu, Rina. Rina saat itu pun hanya bisa berdoa dan memohon sama Pak Kiai. Tolong ayah saya, tolong selamatkan ayah saya Pak Kiai. Bismillah, semoga Allah mengizinkan, doakan saja. Namun saat ayat suci Al-Quran dilantunkan, tubuh ayahnya Rina ini memberontak dan menjerit kesakitan dengan mata yang melotot seakan-akan mau keluar. Berontak itu yang sulit ditangani sampai tiba-tiba ayahnya Rina ini terdiam dengan sendirinya. Namun terdiamnya itu ternyata ayahnya Rina sudah dalam keadaan meninggal dunia. Rina yang melihat ayahnya yang terdiam dan kalimat inilah ataupun kalimat innalillahi terucap dari mulut Pak Kiai. Rina yang melihat ayahnya yang terdiam dan kalimat innalillah terucap dari mulut Pak Kiai. Beliau menjelaskan kalau ayahnya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Rina mendekat dan langsung memeluk tubuh ayahnya sembari menangis. Tapi ada satu keanehan yang membuatnya semakin terisak. Warna wajahnya berubah dan juga matanya itu melotot tidak mau terpejam. Pak, tolong Pak Kiai bantu ayah saya, Pak. Agar ayah saya itu meninggalnya matanya bisa terpejam, Pak. Agar keadaan wajah dan matanya itu kembali seperti orang yang meninggal pada umumnya. Saat Pak Kiai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, keadaan ayahnya Rina yang tadinya matanya itu melotot, sekarang kembali tertutup seperti kondisi semula, bahkan wajahnya kini tidak keriput seperti saat dibawa ke rumah sakit. Saat keadaan mulai tenang pada kali itu, Rina buru-buru menghubungi Pak Denya kalau ayahnya sudah meninggal dunia di rumah sakit. Di dalam telepon itu, Rina diminta Pak Denya untuk mengurus administrasi rumah sakit dan juga jenazah ayahnya agar nanti sesampainya di rumah langsung dimakamkan di pemakaman umum. Mendengar penjelasan dari Pak Denya, Rina langsung mengiyakan. Setelah itu Rina mengurus jenazah ayahnya ke pihak rumah sakit. Dan saat itu juga Rina ikut ke mobil jenazah dan kemudian mengantarkan ayahnya yang langsung dimakamkan di pemakaman umum. Saat itu Pak Denya ternyata sudah mengabarkan ke seluruh tetangganya agar ikut melayat ayahnya Rina ke area pemakaman. Sementara di lain tempat, budenya Rina berteriak kesenangan. Haha, akhirnya kau meninggal dunia juga. Hartaku semakin berlimpah ruah. Padanya Rina yang mendengar itu hanya bisa geleng-geleng. Ia tidak mau ikut campur urusan istrinya itu. Biarlah Allah yang akan membalas itu semua. Kesenangan duniawi itu hanya sesaat dan harta benda yang dimilikinya itu hanya menunggu waktu yang tepat dan akan hancur lebur nantinya. Dan menurut kabar budenya ini akhirnya meninggal dunia dan semua hartanya habis terbakar dan tidak ada yang tersisa. Dan beliau pada sakaratul mautnya benar-benar meninggalnya itu benar-benar dibuat susah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Apapun yang bisa kalian petik dari pembelajaran cerita kali ini, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh ya teman-teman. Dan jadikan semua ini sebagai pembelajaran agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk kalian,
Terima kasih atas supportnya. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.